Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang semua listeners. Kita berjumpa lagi di hari Rabu 14 Februari 2024, tepat di hari kasih sayang, dan juga hari ini adalah seluruh masyarakat Indonesia memberikan suaranya untuk pemilu 2024. Tepat di jam 12 siang ini, apakah Anda semua sudah selesai memberikan suara Anda? Kalau belum, segera datangi TPS di mana nama Anda terdaftar, semua listeners. Dan sembari ya, mungkin Anda dalam perjalanan begitu ya, Maria Delsa akan menemani Anda siang hari ini seperti biasa dalam program Smart Astro Science bersama dengan Pak Gun Adiwijaya. Selamat siang Pak Gun. Siang Mar. Yes. Hari ini spesial banget ya. Spesial. Valentine dan pemilihan presiden seluruh Indonesia. Ayo, yang belum cepat-cepat datang ke TPS. Yes. Sayang loh. Betul kalau sekali. jadi golput. Karena suara kita walaupun satu tapi sangat berpengaruh. Betul Pak Gun, membuktikan rasa sayang lewat suara Anda semua listeners. Jadi sekali lagi kita himbau untuk Anda yang belum ke TPS, ayo segera memberikan suara Anda ke daftar TPS yang sudah terdaftar nama Anda ya. Dan siang hari ini Pak Gun, kita juga akan sebentar lagi ya, minggu depan ya Pak Gun ya, kita akan ada suatu buah event ini yang wajib sekali harus Anda ikuti semua listeners. Ini adalah event gala dinner. Betul. Dancing with the Dragon, dan kita akan bahas sedikit teasernya Pak Gun di siang hari ini. Peruntungan bisnis dan juga karir yang nanti akan dibahas di event tersebut Pak Gun. Ini kan sudah Imlek, memasuki tahun naga gitu Pak Gun. Nah, kalau dilihat-lihat peruntungan bisnis dan juga karir di tahun naga ini, apakah cemerlang, apakah agak mendung seperti cuaca yang tidak menentu ini Pak Gun? Oke, Mar, gitu loh. Ini tanggal 14 Februari kan. Kemarin Imlek itu tanggal 10 Februari. Betul. Semestinya tahun naga ini emang ada dua versi. Kemarin versi pertamanya tanggal 4 Februari karena itu menggunakan kalender matahari. Okay. Jadi kalender 4 Februari itu sudah masuk tahun naga, tapi banyak yang nggak tahu, sehingga biasanya carinya nunggu Imlek. Nah, Imlek ini gitu loh, pas 10 Februari. Nah, ini udah 14, jadi kita benar-benar full sudah masukin tahun naga. So, gitu loh, di tahun naga ini apa yang terjadi? Yeah. Kenapa setiap orang kan mau cari nih, saya mau ngapain nih tahun ini, bagus apa enggak? Ciong apa jelek, ciong apa bagus, kan begitu kan? Nah, kan orang selalu tanya, kenapa sih bisa begitu? Gitu kan? Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa setiap tahun peruntungan itu berubah-berubah? Kok Tuhan itu nggak adil, gitu loh? Betul. Justru menurut saya karena Tuhan itu sangat adil. Kenapa tahun lalu itu disebut tahun kelinci, sekarang ini disebut tahun naga? Karena kenapa? Pergerakan dari planet-planet di ruang angkasa. Dan itulah menjelaskan bahwa astrologi itu adalah sains. Nah, nanti waktu di gala dinner tanggal 24 Februari gitu loh, saya akan kasih contoh slide-nya gimana menghitungnya dan segala macam. Kenapa setiap tahun itu berbeda-beda energinya, kenapa setiap tahun itu orang ada yang ciong, ada yang bagus, ya kan? Yang selalu berlaku, kita ngomong hukum yin yang. Wah, alam itu tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tidur. Nah, semestinya yang bekerja adalah hukum alam gitu loh, Mar. Jadi kalau tahun ini saya bagus, belum tentu tahun depan saya bagus. Bisa jadi. Nah, kalau astrologi, karena kita secara perhitungan sains, kita mengerti kapan tahun yang bagus, kapan tahun yang enggak. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan apa? Mitigasi. Betul sekali. Kita melakukan mitigasi, kita melakukan perencanaan ulang terhadap pekerjaan kita gitu loh. Tahun ini bagus apa enggak, sebaiknya kita ngegas atau tahan rem supaya kita nggak kecemplung. Sebenarnya kan ke situ aja. Setiap tahun selalu berulang-ulang seperti itu. Cuman memang untuk gala dinner minggu depan ini agak sedikit spesial gitu, Mar. Kenapa? Karena saya mau memperkenalkan 4 sio. Jadi setiap orang lahir itu pasti mempunyai 4 sio, dan ini jarang banget diketahui oleh masyarakat umum. Oke, berarti biasanya masyarakat tahunya hanya satu sio, yaitu satu tahun sio aja. kelahiran. Dari tahun kelahiran. Yes, oke. So untuk Anda semua listeners, mungkin Maria juga akan mengingatkan bagi Anda yang mendaftarkan saat ini ya, live streaming ini di live Facebook Smart Astro Science, Anda mendaftarkan gala dinner spesial Dancing with the Dragon ini dengan investasi early bird
Rp550.000, kuotanya terbatas hanya untuk 20 orang. Anda akan mendapatkan special price begitu ya. Silahkan langsung WhatsApp di 0812 11 12 959 karena nanti akan hadir pakar astrologi Indonesia Pak Gunadi Wijaya dan juga public figure atau beliau juga memiliki indigo ya, Roy Kiyoshi, yang pastinya akan menghadirkan juga acara-acara yang menarik lainnya. So langsung saja daftarkan diri Anda di 0812 11 12 959 karena kami punya special price untuk Anda yang mendaftar di live streaming Facebook Smart Astro Science. Silahkan Pak Gun dilanjutkan. Oke, saya pikir harga yang ditawarkan itu sangat fantastik gitu loh. Iya. Karena kenapa? Itu kita dinner di Borobudur tanpa ada acara aja. Biasa aja, itu satu orang sekitar 700-an ribu. Betul. Ini sudah lebih murah. Kita bisa membuka wawasan lagi, ketemu Roy, ketemu saya, kita belajar dan kita dinner sama-sama. Wow, saya pikir itu sesuatu hal yang bagus sekali dan menurut saya patut dipertimbangkan. Karena nanti sesudah kita dinner itu kan kita akan belajar apa sih yang terjadi. Nah, saya akan mengajarkan gitu loh. Di tahun ini semua orang yang datang, semua yang datang dengan tamu-tamu terbatas, saya akan ajarin tentang 4 shio ini dan saya akan kasih softwarenya. Free berarti? Free. Wow. Softwarenya pun software free, banyak yang free. Saya akan dengan tinggal masukin tanggal lahir aja, dengan tanggal lahir kamu, tanggal lahir siapapun, tanggal lahir keluarga, kita hitung berapa tahun rezeki tahun ini. Apakah tahun ini bagus, apakah tahun ini jelek. Nah, dengan sudah menguasai, udah dengan dapat software itu, teman-teman smart listener bisa menghitung setiap tahun 2024 ini bagus nggak buat saya, 2025 bagus nggak, 2026 bagus nggak, 2027 terus sampai 2100. Nah, dengan begitu kita bisa mulai membuat perencanaan tahun kapan yang bagus, tahun kapan yang jelek. Disitulah kita buat perencanaan, Mar. Disitulah kita melakukan mitigasi. Kalau ternyata bagus, apa yang harus saya tingkatkan supaya target saya terpenuhi. Kalau jelek, apa yang harus saya stop atau saya kurangin. Sehingga gitu loh, kita nggak kecemplung habis-habisan. Itu fungsi daripada astrologi. Dan ini menurut saya sangat-sangat luar biasa pentingnya. Ya, oke. Mungkin smart listeners juga ada yang bertanya-tanya, kalau kita sudah tahu ada yang bagus, ada yang jelek, Pak Gun, terus kenapa sih kita bisa ada di titik tidak bagusnya itu? Oh, itu balik lagi. Kenapa kita berada di titik yang tidak bagus? Balik lagi tadi pergerakan planet-planet di ruang angkasa. Misalnya tahun naga ini, siapa yang paling ciong? Oh, anjing. Terus apalagi pantangan-pantangan? Kita ngomong tahun naga ini disebut tahun Tien Lo Tiwang atau bahasa Indonesianya perangkap langit jala bumi. Siapa aja yang bakal kena? Oh, kalau saya kena perangkap langit jala bumi, artinya apa? Kita seolah-olah masuk ke dalam lubang, dibungkus sama jalah lagi. Kita bisa keluar nggak dengan gampang, Mar? Susah banget gitu loh. Betul. Nah, dengan kita susah keluar itu, bagaimana caranya biar kita tidak masuk perangkap, betul kan? Betul. Nah, disitulah kunci daripada Dancing with the Dragon ini. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita menari di dalam kesulitan, atau kalau ngomong dancing in the rain, bagaimana kita menari di tengah hujan. Karena kenapa? Hidup ini memang tidak terlalu gampang, tapi kalau kita bisa menari di tengah hujan bersama sang naga, wow, itu hasilnya akan sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, tapi kalau secara general Pak Gun, di tahun naga ini apakah banyak ciongnya atau banyak bagusnya? Setiap tahun pasti ada ciongnya, setiap tahun pasti banyak ada bagusnya overall. Tapi kalau kita ngomong tahun naga ini, karena kita juga ngomong tahun politik, ya sedikit hati-hati. Hati-hatinya ini tentang apa aja Pak? Banyak macam. Dan kemudian memang tahun ini yang kita lihat gitu loh, secara perhitungan ya, takut ada terjadi bencana banjir, air. Nah, itu harus diwaspadain, terutama yang daerah-daerah dekat air. Ya waspadain, artinya apa gitu loh, jangan sampai ada yang erosi tanah gitu kan, supaya jangan terjadi banjir atau terjadi longsor. Itu kan sangat membahayakan gitu kan. Nah, kita kadang-kadang di Indonesia ini kan kadang-kadang nggak terlalu peduli tentang itu. Kalau sudah longsor, udah banjir, baru panik, baru mencari. Kita kalau belum kejadian tuh belum mau berpikir atau belum mau berusaha. Nah, itu yang kita mesti harus hati-hati gitu.
Yes, oke. Selain itu kan nanti di event Gala Dinner Dancing with the Dragon ini juga akan membahas peruntungan bisnis dan juga karir, Betul. Pak Gun. Nah, ini kalau dilihat di tahun naga ini, Pak Gun, peruntungan bisnis yang sangat berpeluang untuk bisa cuan-cuan dan cuan ini yang bisnis apa nih, Pak Gun? Jadi secara teori gitu loh, tahun naga ini siapa yang berani fight? Bukan ngomong bisnis, semua bisnis lebih kurang saya ngomong bagus. Tapi sekarang tahun ini siapa yang berani fight? Siapa yang punya skill? Fight, skill gitu loh. Siapa yang punya planning jangka pendek dan jangka menengah yang baik? Itu yang akan memenangkan. Itu yang akan memenangkan di tahun ini. Karena kenapa? Saya tidak menceritakan wah bisnis apa yang bagus, enggak. Karena menurut saya semua bisnis akan bagus gitu loh, Mas. Cuman masalahnya apakah bisnis itu cocok di tangan kita? Ya kan? Semua bisnis itu bagus, tidak ada bisnis itu bagus. Tapi kita bisa bilang, saya nggak cocok nih bisnis di air, bangkrut saya. Saya nggak cocok sih di perfilman, bangkrut saya. Tapi buktinya ada yang bisnis air juga kaya raya, sukses. Ada yang bisnis bioskop juga sukses, juga banyak yang bangkrut. Artinya apa? Saya lebih kurang bahwa semua bisnis itu baik gitu loh dan bagus. Masalahnya orang yang ngerjainnya cocok apa enggak. Jika orang yang ngerjainnya cocok, itu udah wow, suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Sudah wonderful. Pengalaman saya, kalau orang itu bisnisnya udah cocok, mau nanti rezekinya naik turun kandas dan segala macam, tetap aja dia bisa lewatin masalah sulit tersebut. Tetap bisa Gitu, fighting gitu ya, Pak Gun. Bu yes, apalagi sekarang yang kerja sama tim kan rame-rame gitu loh. Sebenarnya enak banget kerja sekarang tuh nggak kayak zaman dulu, Pak. Kerja tim rame-rame, duit dapatnya rame-rame. Kalau dulu kan persaingan tinggi, sekarang dipaksa untuk semua orang tim karena kenapa? Nggak ada satupun sekarang ini yang mampu untuk menjadi single fighter. Kan itu yang terjadi. So, jadi gitu loh buat teman-teman smart listener ya, ayo gitu ya, kita di tahun naga ini kita bangkit. Kita bangkit lagi dan segala macam ya buat teman-teman yang tertarik, tinggal masalahnya daftar link di bawah ini atau Radio Smart FM di gue jadi punya radio saya. Daftar di Smart FM di 0812 1112 959 ya. Nanti ketemu saya langsung live di situ, kita buka, kita analisa apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan tahun ini buat teman-teman. Karena ciong itu yang tadi nanti saya kenalin dengan ada 4 sio, itu bisa ciong 4-4-nya. Atau jadi kita ngomong ini siongnya 1 cio atau ciongnya 2 cio, 2 sio, 3 sio atau 4 sio. Nah, kalau ketahuan ada yang ciong misalnya, 4-4-nya sionya ini adalah ciong. Bisa nggak dia tetap fight atau walaupun dia fight dia akan tetap ciong terus? Enggak, tetap. Justru disitulah fungsi daripada astrologi. Saya harus fight atau saya harus santai sedikit. Nah, memang gitu loh. Orang yang udah kaya dia merasa santai aja. Tapi ingat, semakin tinggi kekayaan seseorang, semakin tenang pola pikirnya, semakin gak stres dan dia bisa ngambil keputusan yang tepat. Itu kata kunci daripada orang yang kaya. Bisa dengan tenang, bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita yang di bawah-bawah itu nggak tenang mikirin bulanannya, Mar. Betul kan? Kita sibuk banget tuh mikirin bulannya. Aduh, bulan ini kita gajian nggak ya? Naik nggak ya? Betul kan? Sementara orang lain cuma ngomong, udah bulan udah nggak ada pusing deh, tetap aja jalan hidup. Nah, itu pola pikir mindset yang seperti itu aja akan membuat hasil atau income buat setiap orang itu berbeda. Mindsetnya dulu yang mesti diubah. Nah, kita buat Indonesia harus ubah dulu nih mindsetnya yang benar. Bagaimana menjadi kaya yang benar. Nah, ini takutnya kebanyakan dari kita kan nggak peduli, yang penting kerja aja. Biasanya kalau sudah sungguh baru mikir, iya ya saya begitu. Yes, berarti masih ada peluang walaupun 4-4-nya atau salah dua dari sionya ini. Nanti di dalam seminar ini, Gala Dinner ini, saya akan ajarin bagaimana ngakalinya. Emang bisa, Pak Gun? Bisa lah. Berarti takdir itu bisa kita rubah takdir tidak bisa. Nah, kita mesti sesuaikan dulu apa beda takdir, kodrat, dan nasib, Man. Ya kan? Kalau kamu ngomong takdir nggak bisa diubah, saya setuju takdir nggak bisa diubah. Tapi yang bisa diubah adalah nasibnya kita.
Karena nasib kita di tangan manusia, takdir di tangan Tuhan. Yang sudah terjadi sudah menjadi takdir, kita tidak bisa ubah. Tapi yang belum terjadi, itu namanya nasib. Bisa kita ubah. Saya melihat, saya belum married. Saya berusaha untuk mencari wanita yang saya cintai, dan saya bisa married. Berarti artinya apa? Nasib di tangan kita. Tapi saya sudah married, nggak tahu istrinya meninggal. Itu namanya takdir. Nggak bisa kita ubah lagi, kan gitu loh. Nah, apa yang disebut namanya kodrat? Kodrat itu adalah kondisi present atau kondisi saat ini. Nah, dari mana kita tahu kondisi present saat ini pengaruhnya ke depan? Itulah dengan astrologi. Jadi dengan astrologi kita tahu saat ini present kekuatannya akan kemana. Kita tahu banget kan, posisi Mars misalnya dari rasi mana akan pergi mana. Dari rasi Scorpio akan ke Macan, dari Macan akan ke Capricorn, dari Capricorn bisa ke Aquarius, terus dia muter terus. Nah, posisi kita di mana? Itu pentingnya astrologi. Oke, berarti ini semua ada ilmunya ya Pak? Iya dong, ada ilmunya, teman. Memang karena peminatnya sedikit, sehingga kan yang ada sekarang pun banyak yang ketinggalan, nih harus gimana, nih harus gimana. Tapi enggak kok, santai aja. Kita belajar tentang alam semesta, enggak nakut-nakutin, tapi kita tahu, oh ini Jupiter lagi masuk ke Aries, nanti bulan Mei akan masuk ke Virgo. Ke Taurus. Nah, saat itulah duit akan banyak, kesempatan akan banyak. Yang jadi guru, yang jadi guru, IO, itu rame gitu loh, Mas. Yes, oke. Tapi walaupun dengan peruntungan yang seperti itu, tapi kita sebagai manusia juga tetap harus berusaha dong, Pak Gun. Oh iya dong, kita kan nggak bisa ngomong beruntung duduk berdoa, datang-datang di depan kita ada emas sekilo, ya nggak mungkin, gitu loh. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Doa tetap kita mesti lakukan, tapi usaha manusia itulah yang paling utama. Yes, oke. Menarik sekali semua listeners. Jadi bagi Anda mungkin yang penasaran bagaimana peruntungan bisnis dan juga karir Anda, boleh daftarkan diri Anda saat ini juga, saat live streaming Facebook Smart Astro Science ini, karena ada special price untuk Anda yang mendaftar saat ini. Langsung kirimkan di 0812 11 12 959. Anda bisa nanti bertemu dengan secara langsung bersama dengan pakar astrologi Indonesia Pak Gunadi Wijaya, dan juga akan hadir Roy Kiyoshi, public figure dan juga seorang indigo. So Pak Gun, apa saja yang nanti akan dihadirkan Pak Gun dalam special dinner Dancing with the Dragon selain pembacaan 4 siu ini tadi Pak Gun? Oke, selain membaca 4 siu, apa lagi yang saya bisa hadirkan gitu ya? Satu, bahwa inti utamanya adalah 4 sio, bagaimana mengenalin 4 sio dan bagaimana tahu 4 sio itu jelek atau buruk terhadap kita. Itu yang pasti. Kedua, gitu loh, beberapa teman boleh aja nanti saya akan bacakan live. Apa yang mesti dilakukan tahun ini secara personally. Betul kan? Betul. Nah, saya nggak tahu apakah panitia atau ya kalau ketemu saya sebelum waktunya atau sesudah, biasanya banyak yang datang ngerumunin, langsung tolong dibacain. Oh, itu gampang. Itu gampang. Setiap acara Smart FM kan selalu saya begitu kan. Yes, oke. Berarti nanti ini spesial sekali juga dikasih apa namanya Pak? Nah, pakai telur. Dikasih ini aplikasinya ya untuk bisa betul, membaca secara gratis. Kalau sudah dikasih itu Pak Gun rugi dok, nanti nggak ada yang ya enggak konsol. dong, jangan khawatir, karena walaupun itu udah dikasih, pembacaan itu sangat ruwet sekali, Mar. Tidak segampang seperti yang dibacakan. Saya pun sampai sekarang masih belajar lagi. Oke, berarti ini secara general saja. Nanti kalau lebih detailnya bisa konsul ke Pak Gunadi ya, begitu. Oke deh, so berarti ini acaranya nanti tanggal 24 Februari, listeners, jam 3 sore sampai jam 7 malam di Hotel Borobudur Jakarta. Jadi untuk Anda boleh langsung segera mendaftar di 0812 11 12 959. Hari ini kita tidak ada pembacaan dulu ya Pak Gun ya? Iya. Biar minggu depan aja. Biar minggu depan, karena hari ini kan hari pemilu. Kita lagi deg-degan siapa nih yang menang. Yes, oke. Sesudah penantian berapa lama kan? Ya kita nikmatin deh. Kalau memang satu putaran ya satu putaran. Kalau memang 20
putaran ya kita nikmatin 2 putaran, cuman nunggunya tambah deg-degan. Yes. Apakah nanti ini dengan pergantian presiden ini juga mempengaruhi peruntungan bisnis dan juga karir? Of course. Tahun Jadi lalu. makanya peruntungan tahun ini kan memang peruntungan naga. Oke, siapa yang bagus siapa. Bisnis itu juga di tangan presiden. Oke. Penggerakannya juga dari presiden. Makanya presiden atau kaisar dianggap sebagai putra langit. Dianggap gitu loh, turunnya ke kaisar langsung ke presiden. Presiden masih melakukan untuk bawahannya dia supaya sejahtera. Yes, oke. Jadi untuk Anda masih ada waktu, smart listeners, untuk bisa menentukan suara Anda, langsung datang ke TPS, atau Anda juga masih penasaran dengan peruntungan bisnis dan juga karir di tahun naga ini, boleh langsung dapatkan jawabannya di special event, special dinner Dancing with the Dragon. Temukan peruntungan bisnis dan juga kiat sukses di tahun ini di tahun naga kayu bersama dengan Gunadi Wijaya, seorang astrologi yang akan mengajak Anda menilik peluang dan juga tantangan bisnis dan karir Anda di tahun naga kayu dari sisi astrologi, dan Roy Kiyoshi, public figure dan juga indigo, yang akan berbagi kiat sukses ala Roy Kiyoshi Sabtu 24 Februari 2024 jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Dapatkan special prize, segera daftarkan diri Anda ke 0812 11 12 959 atau cek Instagram Radio Smart FM 959. Berarti tanggal 24 ini nanti Pak Gun akan berkolaborasi sama dengan Roy Kiyoshi. Penasaran nih bacaan tentang Roy Kiyoshi gimana nih? Karena kan Roy ini indigo, berarti ini gift ya Pak Gun ya? Kalau ngomong indigo itu gift, memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai talenta. Tapi kalau secara sains gitu loh, secara sains gitu Mbak, pada saat si indigo, makanya dari kita juga bisa lihat pada saat seseorang itu lahir, apakah orang itu sensitif apa enggak? Ya kelihatan. Nanti kalau gitu ya kita nggak bahas nanti kasusnya Roy kan, kecuali Roy-nya kasih tahu, oh ini kasusnya saya minta dibacain, ayo kita bacain gitu loh. Kenapa seorang Roy Kiyoshi itu bisa menjadi seorang indigo? Itu kelihatan gitu loh, bahwa seseorang itu apakah bisa sensitif apa enggak, itu kelihatan. Menarik sekali. Jadi penasaran smart listeners, itu tadi Anda jangan lupa mendaftarkan diri Anda tanggal 24 Februari 2024 dari pukul 3 sore sampai 7 malam di event special dinner Dancing with the Dragon. Akan hadir Pak Gunadi Wijaya dan juga Roy Kiyoshi. Itu saja untuk hari ini Pak Gunadi. Oke, Mas. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu ya, 24 Februari 2024 di Hotel Borobudur Jakarta. Jadi pastikan kita bertemu di sana. Saya Maria Delsa. Saya Gunadi Wijaya. Kita berdua pamit undur diri. Selamat siang, Happy Valentine. Oke, Happy Valentine juga happy pemilu ya. Oke, Mar, thank you.